harus ke sana karena memang setiap bulan sekali harus ke sana. Ya udah sekalian sama Ines sama Sio dan itu meresmikan hubungan. Maksudnya tuh kayak kita padahal kan baru posting bahwa kita kasih tahu kalau kita pacaran gitu kan, ada hubungan, tapi tuh vibe orang-orang di sekitar kita tuh kayak seakan-akan kita tuh kayak habis angan atau habis berasa ucapan-ucapan itu kayak yang congrats ya bahkan kemarin ada komen dari Bang Bopak, semoga samawa. ya mungkin karena juga orang melihat aku kan ditinggal sama istri aku tahun lalu. Di situ Ines juga udah lama ya sendiri. Beberapa tahun lalu ya kita masing-masing punya punya cerita masing-masing dan berbeda. Jadi ketika kita dipersatukan dalam hubungan pacaran ini jadi kayak seolah-olah kayak gimana gitu ya, kita senang sih, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah responnya baik, banyak yang mendoakan kapan nikah, kapan dan segala macam gitu. Jadi intinya hubungan yang kita jalani sekarang benar-benar hubungan yang serius. Kalau ditanya kapan nikah, kita juga jujur nggak tahu kapan gitu, tapi pengen secepatnya, tapi nggak pengen terburu-buru ya, karena harus matang nih gitu, karena jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi yang namanya masalah akan datang aja, cuman bagaimana caranya kita memanfaatkan waktu pacaran ini sebagai momen untuk tahu satu sama lain, keluar dalam gitu. Jadi kita juga kebetulan keluarga aku masih belum ketemu Ines langsung ya, karena kan keluarga aku kan di luar kota kan, di Banjarmasin. Kalau aku keluarganya Ines mah ya kenal, apalagi sama Zio juga. Bahkan lucunya ya, orang-orang itu menganggap Zio itu Zio itu sebagai anaknya Rio gitu. Jadi bilang ke aku di komentar di TikTok terutama, banyak yang bilang semoga ibu sambungnya bisa bisa menyayangi dia seperti apa sendiri. Ya ada yang lucu sih itu, ada yang bilang mirip, ada yang bilang kayak semoga ya kayak, padahal kan ini kan yang dalam hal ini kan apa yang jadi sambung lah ibaratnya gitu. Soon to be ya kalau yang dekat gitu. Ya alhamdulillah sih Zio memang karakternya dia mudah akrab ya, mudah sama orang baru, friendly banget, baik. Jadi ketika aku ada di kehidupannya Ines, alhamdulillah tuh nggak terlalu susah untuk PDKT-nya. Dan selain itu juga memang ini anak perlu perlu sosok ayah ya dalam hidupnya, apalagi anak laki-laki gitu. Jadi kan kita sebagai laki-laki lebih pendekatannya lebih gampang ya, cowok sama cowok gitu. Jadi ya sering diajak bercanda, suka jalan, dan kalau udah bercanda berdua berisik banget. Iya, jadi seneng sih, alhamdulillah seneng. Mungkin aku juga udah, sekarang umur 31 ya, udah pengen banget gitu loh punya anak. Jadi sekarang tiba-tiba dihadapkan dengan anak 5 tahun, jadi kayak berasa ayah jalur akselerasi ya, tiba-tiba udah 5 tahun aja gitu, jadi senang gitu. Ya sebenarnya pekerjaan apapun itu kalau memang mau maju ya jadi tergantung pribadinya sendiri. Itu yang kita obrolin waktu awal sebelum akhirnya aku nembak Ines ya. Aku ini anak band loh, biasanya nggak tahu sih, orang itu kan punya stigma masing-masing terhadap anak band. Sering keluar kota, kamu nggak worry apa dan segala macam. Ya udah, kita di situ ngobrol panjang lebar. Jadi setiap pertemuan kita itu kita hampir ketemu setiap hari waktu itu, waktu masa pendekatan. Jadi kita ngobrol tuh dalam, nggak ada ngobrol-ngobrol yang kayak cuma jalan makan nonton, nggak. Ngobrol apa yang bisa hari ini, kita ngobrol apa lagi akhirnya, mau ngobrol lagi, sampai pada akhirnya kita memutuskan untuk pacaran. Jadi pacaran kita ini adalah benar-benar momen untuk kenalan satu sama lain ya, untuk tahu gitu. Makanya dari awal pacaran kita tuh kita pengen transparansi apapun itu, semuanya. Mungkin kalau masalah keuangan belum ya, karena kan kita belum nikah gitu ya. Cuman informasi kayak masa lalu gini, aku nggak peduli sama masa lalu dia kayak gimana. Semua orang tuh masing-masing punya masa lalu gitu. Jangan pernah diungkit. Jalanin apa yang bisa kita dari sekarang. Tapi paling nggak aku kan juga ya tahu pengen tahu lah kayak gitu, kamu tuh karakternya kayak gimana sih. Kalau misalkan
lagi sebel kayak gimana. Itu aja sih, biasanya kan kayak pacaran itu boleh dibilang masalah komunikasi. Ya udah banyak denger ya sama anak itu kayak gimana ya kan. Baik-baik kok. Tapi ya maksudnya nggak tahu kenapa kayak sama Rio nggak gimana ya Kayak gitu ya. nggak maksudnya selama sejauh ini nggak seperti yang orang bilang aja. Iya, aku lumayan salut sih sebenarnya karena sampai sekarang juga banyak hampir setiap hari komen yang kayak mirip almarhum. Nggak usah itu, ada juga yang membandingkan. Ya. Cuman aku cukup salut sama Ines gitu. Dia orang yang cuek gitu sama komentar-komentar aku. Aku nanya, saya kamu kalau kayak gini Nggak apa-apa, semua nggak apa-apa. Ternyata dia enggak. Itu satu hal yang patut aku apresiasi juga karena kan terkadang ada juga karakter orang yang nggak bisa tuh baca gitu. Kira. Apalagi dibanding-bandingin gitu. Nah kalau dia cukup dewasa, sangat dewasa malah gitu. Karena mungkin, nah makanya ini salah satu kenapa aku tuh tertarik sama Ines karena memang dia sosoknya dewasa banget. Karena mungkin sudah punya anak juga ya, umur 5 tahun. Jadi kayak handle emosinya bagus banget. Jadi akunya juga ikut. Sebenarnya bukan pertama kali untuk ziarah. Januari tanggal 11 tahun ini tuh aku udah ziarah sendiri sama teman aku. Temenin aku karena pas pada saat teman meninggal aku nggak sempat kan karena lagi sempat ada rasa bersalahnya tuh kayak selama ini kan aku nggak tahu kan, aku nggak tahu dia sakit kayak gimana, terus kok selama ini diginiin, because itu sih jadi kayak ngerasa bersalah. Makanya ke makam waktu itu sendiri mana nggak tahu lagi, itu aku sempat nanya sama temen aku yang sempat ke pemakaman juga kan, sampai nanya yang mana ini makam banyak banget gitu kan, masa iya cek satu-satu, terus akhirnya dikasih tahu untuk ketemu gitu. Akhirnya ziarah gitu, dan itu benar-benar kayak ngerasa wah Beb lu udah nggak ada ya. Kalau aku memang ini 1 bulan sekali aku makan. Ya. Dan bulan ini kan hari ulang tahunnya Clarence, nanti tanggal 18. Jadi juga mau Ke sana. Aku memang setiap bulan ke sana, dan kemarin kebetulan waktu bulan kemarin waktu pacaran sama Ines ya, aku harus ke sana karena memang setiap bulan sekali harus ke sana. Ya udah sekalian sama Ines, sama Tio, dan sama mamanya Ines. Kebetulan mama Ines kan juga kenal kan sama Clarence, dan belum sempat ke makam. Jadi sebenarnya nggak kita berdua, kita berempat. Nah, gimana? Doain aja mudah-mudahan dan jalannya lancar, hingga nanti tiba-tiba aku ngabarin aja.